Halo teman-teman, kita akan menjawab pertanyaan dari live IG yang belum terjawab ya. Kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Yang belum terjawab akan kita jawab di video seperti sekarang ini. Oke, kita langsung share. Ada pertanyaan yang belum terjawab dari Ibu Valeri Adeline Wijaya. Malam kok mau tanya, kalau CV cuma ada karyawan 4 orang, gajinya satu bulan cuma 2 juta per orang gitu ya. Perlu lapor PPD 1 di kontes nggak? Jawabannya perlu ya, perlu dilapor apabila ada gaji karyawan. Walaupun gaji di bawah PTKP, walaupun gajinya tidak kena potong PPh, tetapi tetap harus dilapor. Kenapa? Karena orang pajak mau tahu berapa sih beban gaji lu. Nah, beban gaji itu nanti akan diakumulasikan, kemudian dihitung untuk mendapatkan A1 dan juga akan dihitung untuk menilai kecocokan dengan akuntingnya kita. Oke, semua teman tuh, Bu Valeri. Dalin Wijaya. Ada Bapak Jin. Pak Jindri, izin tanya mengenai gunggungan. Apakah boleh digunggung bagi pelanggan-pelanggan yang tidak mau ngasih KTP? Jawabannya boleh apabila mereka itu adalah end user atau pengguna akhir. Oke. Jadi konsepnya gunggungan itu adalah untuk pengguna akhir atau end user. Nah, sehingga dia tidak perlu lagi kasih KTP, kita bisa langsung gunggung. Gimana kalau dia distributor? Nah, kalau dia distributor, maka dia tidak boleh digunggung. Nah, kalau dia distributor tetapi Bapak tetap menggunggung, maka Bapak akan kena denda 1%. Nah, kenakanlah 1% ini kepada si pembeli. Gitu loh, kepada customer. Bilang, kalau lu mau harga normal, kasih KTP. Kalau nggak mau kasih KTP, maka harga naik 1%. Mau atau tidak? Kalau nggak mau, nggak usah jualan. Jangan sampai kita mencelakai diri kita sendiri demi untuk survive. Gitu loh, Bu. Ya, Pak ya. Sama teman tuh, Pak Jindri. Dri 074. Kemudian Bapak Rosemary, saya ada cabang, selama ini lapor SPT sendiri. Tetapi semua pengeluaran baik gaji maupun sewa dari toko yang pusat. Untuk tahun depan, karena habis yang program UMKM, lebih baik digabung ke satu CV. Jawabannya boleh, Bu ya. Boleh, Bu ya. Digabung ke satu CV aja, nggak masalah. Supaya lebih sederhana. Jangan bikin cabang-cabangan lagi. Gabung semua ke induk. Oke, sama teman tuh, Bu Rosemary. ada Ibu Rosemary Rose Chicken. Oke, mohon maaf ya teman-teman yang Bapak Endi Yati, malam keuangan pelaporan PPh 21 pribadi di DJP online kah? Jawabannya pakai Cortex ya untuk 2025. Masih bisakah pakai e-filing atau e-form? Jadi gini, semua urusan 2025 gunakanlah Cortex. Semua urusan 2024 gunakanlah DJP online. Kecuali e-faktur. PPN itu boleh menggunakan e-faktur yang model lama. Itu aja. Yang lain sejauh ini masih pakai Cortex. Oke, semua teman tuh Pak Endi. belum terjawab. Ada Bapak Engdi RD. Ada Dwi. Ibu Dwi Utami, kalau sudah buat 040 DPP nilai lain, apakah sekarang di konteks atas DPP nilai lain itu dihitung lagi 11/12-nya? Bagaimana? Jawabannya iya, Bu ya. Jawabannya iya. DPP nilai lain itu menggunakan 11/12 dikalikan dengan harga barangnya. Begitu, Pak ya, Bu ya. Sudah betul. Sama teman tuh, Bu Dwi. Utami. Oke, kemudian ada Bapak Jeffrey, malam kok WPOP baru buat MPWP. Kalau pakai PPh final, apa harus minta surat keterangan? Jawabannya boleh iya, boleh enggak ya, tidak wajib. Atau langsung bisa pakai PPh final UMKM. Jawabannya bisa langsung pakai ya. PPh final UMKM itu bisa langsung dipakai tanpa harus cetak surat keterangan PP55. Cuman kalau mau lebih meyakinkan diri sendiri supaya hati tenang, lebih aman, cetaklah suket PP55. Oke. Tetapi suket PP55 bukanlah syarat bisa atau nggak bisa pakai PPh final. Oke, semua teman tuh buat Jeffrey. Bapak S. Jeffrey. Kemudian ada Bapak Bapak Henry Wijaya, bolehkah harta TA 2016 sampai 2020 yang terkena asuransi bodong sekiranya yakin tidak mungkin cair? Jika kita ubah menjadi uang tunai, bisakah dilapor di SPT 2024? Mohon penjelasan lebih lanjut. Jadi gini Pak, prinsip gue seperti ini. Sebisa mungkin ikutilah kondisi sebenarnya. Nggak usah manipulasi, nggak usah diatur-atur, nggak usah disetting-setting. Sebisa mungkin, ya. Jadi kalau uang itu udah nggak usah pasti nggak usah balik, nggak bisa balik, ya udahlah, relakan aja. Biarkanlah harta itu turun nggak apa-apa, oke? Jadi opsi pertama adalah ikuti kondisi sebenarnya. Opsi kedua adalah Bapak mengganti menjadi uang tunai, is okay, ya, ganti menjadi uang tunai dengan alasan Bapak mau menjaga keseimbangan harta, oke? Menjaga keseimbangan harta, menjaga supaya harta itu tidak terlalu melonjak naik atau turun, is okay, boleh-boleh saja, Pak. Kedua cara ini boleh dipakai. Nah, jadi kalau saya sih cenderungnya adalah ikuti kondisi sebenarnya, tetapi kalau WP-nya
tidak mau harta tiba-tiba anjlok, ya sudah pakai opsi yang kedua. Boleh, harta tetap dipertahankan, tetapi itemnya yang diubah, yang tadinya asuransi bodong diganti menjadi uang tunai atau setara kas lainnya lah, gitu ya. Silakan saja, semoga terbantu Pak Henry. Henry Wijayakusuma. Oke. Kemudian ada Ibu Dwi Ibu Dwi, kalau sebelumnya buat faktur tadi sudah ya? Oke. Utami. Ada Bapak V10N, izin tanya untuk PPh final yang setor sendiri, khususnya untuk pajak angsuran rumah tarif 2,5%, itu sekarang tidak perlu dilakukan pelaporan pajak lagi ya, kok? Setahu saya begini, Pak, jual rumah yang bayar PPh-TB, PPh tanah bangunan 2,5% itu memang tidak perlu lapor, tetapi perlu validasi itu melalui notaris. Jadi biar notaris yang bantu aturin validasinya, tetapi setahu gua memang tidak ada pelaporannya. Nah, oke, tetapi validasi ya ke notaris. Semua bantu Pak V10N. Bapak Vion. Ada Bapak CV Angkasa, apakah bisa PBK dari kode PPh final ke kode tarif badan? Menurut saya bisa ya, cuman kadang-kadang AR-nya itu nggak ngerti, dia sembarangan menolak gitu ya. Kalau tolak kita boleh gugat ke pengadilan. Atau Bapak boleh tanya apa alasan tidak tidak boleh ya. PBK adalah haknya kita. Kita bayar pajak, salah bayar, kita punya hak dong untuk memindahkan kemanapun yang kita mau, gitu ya. Jadi seharusnya bisa kok, nggak ada masalah. Sama teman tuh Pak CV. CV Angkasa. Ada Bapak Ibu Agustina, PPh final OP apakah fix perpanjang 2025 walaupun belum ada PMK-nya? Menurut saya fix ya, menurut saya fix karena di media sosial Kementerian Keuangan belum dicabut. Oke. Kalau nanti tiba-tiba batal atau nggak jadi, kita cekek rame-rame Sri Mulyani ya. Tapi menurut saya eh, Sri Mulyani juga pegang omongan dia lah ya, nggak mungkin dong tiba-tiba dia bilang, "Nggak jadi Bro, gua kemarin salah ngomong Bro." Nggak mungkin dia ngomong gitu ya, bisa ditampar sama rame-rame sama kita semua ya, rasa-rasanya sih tidak. Jadi gua masih berpendapat PPh-OP UMKM tetap diperpanjang sampai Desember 2025. Thank you Bu Agustina. Ibu Agustina. Ada Bapak Bapak IRM Herma. Walaupun bukan PKP pedagang eceran, apakah nggak apa-apa kalau digunggung? Jawabannya boleh, ya. Banyak orang salah berpikir bahwa KLU dia harus diganti dahulu menjadi pedagang eceran, baru dia boleh menggunggung. Jawabannya tidak begitu, ya. Yang boleh digunggung adalah ketika kita menjual kepada end user. Jadi apapun KLU lu, kalau lu jual kepada end user itu boleh digunggung. Begitu juga sebaliknya. Walaupun lu KLU-nya pedagang eceran, tetapi kalau lu jual kepada distributor, lu tetap harus buka faktur pajak. Begitu prinsipnya teman-teman ya. Jadi jangan lihat ke PKP-nya, tapi lihat ke kondisi sebenarnya. Bagaimana dia jual kepada siapa, gitu ya. Thank you Bu Herma, semoga terbantu. Irhelma. Ada Ibu Ibu Agustina, saya sudah cetak NPPN, tetapi masuknya masih diproses. Sampai hari ini sudah 1 minggu belum ada keputusan. Santai Bu, santai. Masih ada sampai 31 Maret Bu ya, santai aja ya. Nanti kita tunggu akan diproses, santai-santai ya. Thank you Bu Agustina. Saya Agustina. sampai 4 kali baru jadi. Ada Ibu Ibu Rena Menako, Pak mau tanya, apakah perusahaan dagang bisa gunggungan? Oh, perdagangan besar ya? Nah, karena saya ada transaksi di e-commerce dan pembelian ke toko dengan quantity sedikit dan yang beli konsumen akhir. Menurut saya boleh, boleh dan tidak masalah. Silakan digunggung walaupun kita pedagang besar. Jadi boleh atau nggak boleh digunggung bukan lihat KLU, tetapi lihat kondisi sebenarnya. Semua teman tuh Bu Rena. Rena Menako. Kemudian Bapak Henry Wijaya, sebagai UMKM masih merasa resah, belum ada aturan hukum perpanjangan PPh 0,5% sampai Desember. Berarti cetak NPPN-nya kisaran tanggal 29 Maret saja ya. Maaf bingung dan ragu. Makanya budget planning nggak usah bingung. Ngapain sih bingung? Gua aja nggak bingung teman-temannya. Gua aja nggak bingung. Sri Mulyani sudah bilang dengan tegas di depan apa kamera dan semua rakyat menonton, diperpanjang sampai Desember. Udah gitu aja. Nggak usah pusing. Kalau nanti aturannya aturannya nggak ada dan kemudian Bapak disalahin, Bapak kasih videonya Sri Mulyani kepada orang pajak. Gitu loh. Udah Pak, nggak usah bingung teman-teman, nggak usah ragu, nggak usah pusing nih gara-gara overthinking nih orang-orang nih ya. Nggak usah overthinking teman-teman ya. Sri Mulyani sudah ngomong, masih ada videonya, kita kasih tuh, kasih ke mukanya si orang pajak. Kalau memang dia bilang, "Bapak nggak boleh, final lagi nih, Bapak mesti ganti norma nih." Kasih dia videonya Sri Mulyani, "Lu mau lawan Sri Mulyani?" Gitu loh. Gitu, Pak, ya. Udah nggak usah pusing, nggak usah ragu. Ini sudah pasti jadi, walaupun nggak ada PMK, nggak penting, nggak perlu tuh PMK ya. Di negeri Konoha nggak perlu PMK, yang perlu adalah pernyataan dari si menteri, itu aja, ya. Kalau menteri sudah ngomong A, jadilah A. Nggak usah tunggu peraturannya, nanti aja peraturannya pasti jadi dan berlaku mundur, santai aja lu ya. Prabowo ya bisa begitu, dia ngomong A,
3 bulan lagi baru jadi aturannya berlaku mundur, nggak ada masalah ya. Jadi PMK ini bisa dibikin nanti Desember, Februari, ataupun April, ataupun Mei, nggak usah khawatir berlaku mundur, jangan jangan khawatir ya. Sama teman-teman Pak Henry. Bapak Henry Wijayakusuma. Kemudian Bapak Bapak Gregorius, malam kawan, NPPN di Cortex sudah bisa belum? Saya sudah bisa Pak ya, saya sudah berhasil. Kalau nggak bisa dari Cortex, sarana apa lagi kok untuk mengajukan NPPN? Nggak perlu Pak ya, nggak perlu. Lakukan di Cortex dan saya sudah berhasil dan Bapak juga akan berhasil. Kalau tidak berhasil ya nggak apa-apa juga, kan dia masih ada saat diproses kan, masih diproses nggak apa-apa, nanti akan berhasil kok ya. Thank you Pak Gregorius. Gregorius Kusuma. Bapak Bapak Dedias, kok kalau tidak perlu pembetulan SPT dari 2021, fokus di 2024 saja. Yang dimasukkan ke neraca dan pembayaran PPh sewa bangunannya yang tahun 2024 aja ya kok? Atau digabung 2021 ke 2024? Oke, sorry. Ini badan atau orang pribadi? Kalau ini badan pembukuan, maka sebaiknya dia lapor mundur yang benar. Mohon maaf nih ya, saya pikir ini bukan badan. Kalau dia orang pribadi, maka kan tidak usah pembukuan. Kalau orang pribadi tidak usah pembukuan, langsung lapor 2024 saja. Nah, tetapi kalau dia badan pembukuan, maka dia perlu menjurnal seluruhnya. Oke? Dia boleh memilih jurnal seluruhnya sampai mundur dan pembetulan, dan dia juga boleh memilih jurnal semuanya di 2024 dan kemudian hanya lapor 2024. Nggak apa-apa sih, yang penting seluruh jurnal terjurnal dengan baik gitu ya. Nah, masa nanti ketahuan, pemeriksaan, ya sudahlah urusan belakangan lah, yang penting dia jurnal semua ya, tidak boleh nggak dijurnal semua, dia tinggal pilih mau lebih repot sedikit mundur semua atau semua digabung ke 2024. Intinya semua harus dilapor, oke? Teman-teman tuh Pak, Bu, Didas. Dedias. Bapak Gregorius. Pakai dulu sama-sama. Bapak Wuni. Bapak Wu Nicholas, PPh penjualan kripto dilapor di formulir 1770 lembar yang ketiga. Gabung dengan bruto yang omset final ya? Jawabannya bukan ya, tetapi yang gabung ke saham. Oke, gabung ke bagian saham saja. Nanti bingung tidak ya? Nanti PPh-nya tidak pas 0,5% karena ada PPh jual kripto. Betul Pak ya? Jadi supaya nggak bingung, Bapak jangan gabungin ke bagian UMKM final, tetapi gabungin di bagian saham, di bagian penjualan saham karena nilai PPh-nya sama dengan jual saham. Oke? Saya mau bantu Pak Wu Nicholas. Nicholas. Bapak Bapak Henry Wijaya. UMKM WPOP yang ber-NPWP dan rajin lapor SPT di Indonesia, kok nasibnya seperti mafia narkoba ya? Apalagi bisa dicek mundur 5 tahun ke belakang. Emang di negara ASEAN lainnya gimana sih? Gua nggak tahu ya negara lain ya teman-teman ya, tapi gua rasa semua negara hampir sama lah ya. Intinya semua negara itu pengen warga negaranya comply, pengen warga negaranya patuh. Kalau lu nggak patuh, ya negara nggak mau sampai ini dong, sampai kecolongan dong. Ya 5 tahun dikasih waktu ya, dikasih waktu 5 tahun untuk mencari tahu kesalahan lu, gitu sih. Jadi, ya gua nggak tahu negara lain ya, tapi intinya ya seperti itulah negara kita ya. Memang kalau dikasih 1 tahun doang ya nggak cukup ya, 5 tahun itu ya angka yang pas lah ya. Henry Wijayakusuma. Kemudian Ibu Widya Yolandra Putri. Untuk perusahaan franchise minimarket dikenakan pajak apa aja kalau PKPKO? Ya seperti biasa ya, PPN ada, PP 21, 23, 4N2, PPh 25, 29, seperti biasa Bu ya, seperti biasa sama aja dengan PT biasa atau CV biasa. Thank you Bu Widya. Ibu Widialo Landra Putri. Bapak Bapak Wu Nicholas, pajak jual kripto di tiap aplikasi kripto juga beda-beda ya persentasenya kok, jadi bingung. Jawabannya tidak beda ya, jawabannya tidak beda. Sama-sama 0,1% dari nilai penjualan. Bapak masih gunakan aplikasi yang Indonesia. Kalau gunakan aplikasi luar negeri, cilaka. Terjadilah perbedaan-perbedaan PPh itu ya. Tetapi kalau aplikasi yang berbasisnya untuk Indonesia dan diawasi oleh OJK, maka tarifnya sama, seragam, yaitu 0,1%. Kalau ada tarif yang lain, itu adalah fee broker, bukan tarifnya pajak ya. Teman-teman tuh Pak Nicholas. Wu Nicholas. Bapak Bapak Strawberry Moon, mau tanya Pak, kalau banyak LB di 2023 bagaimana? Apakah akan kena pemeriksaan? Saya rasa tidak ya, tidak. LB PPh masa ataupun PPN itu boleh dikompensasi ke Januari, ke tahun berikutnya nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah LB SPT tahunan. Kalau LB SPT tahunan ini harus restitusi dan harus kena pemeriksaan. Kira-kira seperti itu Bu ya. Jadi kalau LB yang SPT bulanan, PPh atau PPN itu tidak masalah, boleh dikompensasi, sedangkan LB tahunan tidak boleh. SPT tahunan harus bersifat nihil atau KB. Kira-kira gitu. Semua teman tuh Bu Strawberry. Strawberry Moon. Bapak Bapak Kaleb Malang, kalau harta akhir tahun perhiasan dijual,
Tidak perlu ada bukti apa-apa untuk dilampirkan kah? Jawabannya perlu ya. Bukan berupa logam mulia dan jualnya ke teman-teman aja. Jadi gini, orang pajak itu akan mencari keuntungannya. Oke, kan lu punya logam mulia, lu jual ada untung, ya kan? Orang pajak cari untungnya, ya kan? Untungnya ini kena pajak. Nah, sekarang gini, kalau untung yang lu laporkan itu sudah sesuai dengan market value, artinya orang pajak punya hitungan dengan kita punya hitungan cocok, maka dia nggak ribut, dia nggak perlu minta dokumen, ya kan? Tetapi kalau menurut orang pajak lu untungnya 1 juta, tetapi lu cuma bilang untung 200.000, ya nggak mau orang pajak. Mana dokumennya? Buktikan kalau lu cuma untung 200.000. Menurut kami ada 1 juta loh untungnya lu. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi masalah bukti pembuktian ini hanya terjadi kalau ada dispute, ada perbedaan pendapat dengan orang pajak. Tetapi kalau pendapatnya sama atau mirip-mirip, ya mereka juga nggak pusing mengenai dokumen. Gitu, Bapak ya. Teman-teman tuh Pak kalau Pak malam. Kaleb Malang, Ibu Ros Ibu Rosemary. Berarti NPWP yang lama ditutup ya? Pindah ke istri atau anak? Tidak tutup ya, Pak, ya, tidak ditutup, hanya dilapor nihil. Apakah itu tidak menyalahi? Jawabannya tidak. Atau bikin CV? Boleh bikin CV ya. Dari sisi efisiensi pembayaran pajak lebih baik mana? Lebih baik gunakan MPP istri ya, MPP istri atau MPP anak kalau mau tetap menggunakan 0,5%. Karena bikin CV itu ribet, bikin CV itu mesti bayar notaris lagi, kemudian pembukuan lagi, bayar konsultan pajak lagi, ribet. Mending tetap orang pribadi kalau si istri atau anak bisa dipakai ya. Semua teman tuh Bu Rosemary Rosemary. Rose Chicken, Ibu Ibu Asfautina, mau tanya, apakah PPN sewa virtual office sekarang penyewa yang bikin billing? Memang sejak awal penyewa, Bu, ya. Yang namanya, sewa menyewa, itu penyewalah yang bikin bukti potong, bikin e-billing, dan lapor. Nanti si virtual office tinggal terima bukti potongnya, kira-kira seperti itu, ya. Semua teman itu Bu Faustina. Ibu Asfautina, kemudian Ibu Ibu Dwi Utami, kalau sebelumnya sudah buat faktur 040, apakah di Cortex atas DP nilai lain tersebut dikalikan 11/12 lagi? Jawabannya iya ya, 11/12. Intinya adalah ujungnya adalah PPN-nya itu senilai, efektifnya 11%. Kalau itu betul berarti benar, kalau itu masih salah berarti bukan, ya. Jadi DP penilaian adalah 11/12 kalikan dengan harga jual, kemudian PPN-nya 12%, maka ujungnya adalah 11%. Nah, kira-kira begitu ya, mudah-mudahan nggak bingung ya. Thank you, Bu Dwi. Dwi Utami, Bapak Bapak Dedias, kalau istri buat NPWP terpisah dari suami, dikarenakan mau ada pemindahan nama atas harta. Apakah perlu buat NPWP istri atau tidak perlu kok? Hah? Katanya mau bikin NPWP. Jadi gini, ketika mau pindah nama atas harta, ngomong ke notaris. Tanya ke notaris, perlu nggak bikin NPWP? Kalau perlu wajib, ya udah bikin. Kalau tidak perlu, ya nggak usah, gitu ya. Tanyakan kepada notaris, karena notaris yang lebih paham mengenai legal formal untuk bikin sertifikat harta, gitu ya. Teman-teman tuh, Bu Dedis. Dias, Ibu Ibu Susan Yunes, apakah ada batas maksimum jika ada transaksi afiliasi yang harus buat transfer pricing dokumen? Kalau nggak salah minimal 50 M ya. Minimal omset 50 M, dia harus bikin TP-Doc. Nah, kalau di atas 50 M itu sudah tidak perlu bikin TP-Doc. Sorry. Di bawah 50 M nggak usah TP-Doc, di atas 50 M omsetnya, maka dia perlu bikin TP-Doc ya. Setahu saya begitu. Semangat teman tuh Bu Susan. Ibu Susan Junes, kemudian Ibu Ibu Lisa Mona, kok mau tanya TA 2025 kapan dibuka kok? Makasih. Belum tahu Bu ya, kita belum tahu. Mudah-mudahan segera ya kita tunggu aja kabar dari Menkeu yang lagi pusing mengenai Cortex. Jangan-jangan dia masuk penjara ya, kita nggak tahu juga ya. Jadi semua orang lagi pusing Cortex, semua orang lagi siap-siap untuk terjun payung ya, untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi mungkin pada belum fokus kepada TA ya. Cuma-cuma tuh Bu Lisa. Bu Lisa Mona, Bapak Bapak Joya Shop, "Oh, apakah faktur pajak Januari bisa diketikkan di bulan Februari?" Jawabannya bisa sekarang ini ya, sekarang sudah bisa ya. Jadi awalnya kan nggak bisa, awalnya kan Januari hanya boleh diketikkan di bulan Januari. Sekarang sudah bisa maksimal 3 bulan 3 bulan berikutnya ya, sudah bisa. Coba bantu Pak Joja, tetapi teknisnya kita belum tahu, apakah bisa apa enggak. Bapak Joja Shop, Bapak Bapak Denpra, gimana ini? Katanya PPh 0,5% diperpanjang, tapi dasar hukumnya belum keluar. Nggak usah khawatir, Pak. Di negara Konoha itu, dasar hukum bisa dibikin belakangan. Nanti berlaku mundur. Nggak usah khawatir ya. Di negeri Wakanda, dasar hukum bisa dibikin bulan Februari, tetapi berlaku mundur Januari. Bisa dibikin nanti bulan April, bulan Mei, bulan Juni, nggak ada masalah. Nanti bisa berlaku mundur ke bulan Februari. Nggak usah khawatir. Di negeri Konoha, hukum semua bisa diterabas. Yang penting ada political will, ada keinginan, dan sudah dipublis oleh si menteri ya bahwa ini diperpanjang. Santai aja Pak. Thank you Pak Dempra.
dan Pra 27, Ibu Dwi Utami, malam ko. Mau tanya, kalau sebelumnya sudah pakai 0,040 tadi sudah ya? Sudah ya. Dwi Utami, Bapak Bapak Andre Wanderson, kenapa nggak bisa lapor dan bayar PPN masa Januari selalu terjadi kesalahan infonya? Nggak usah khawatir Pak ya, memang ini program sampah, konteks ini sampah, tetapi bersabar saja. Bersabar saja, nanti tunggu akhir bulan masih panjang, masih ada beberapa hari lagi. Thank you Pak Andrew. Andrewan SN, kemudian Bapak Tirta Jaya, data konteks badan untuk impersonate otomatis muncul nama direktur. Tapi saat ini sudah resign, bagaimana cara ubahnya? Mampus. Bisa kok. Tinggal masuk, yang pertama adalah rubah akte dulu ya. Yang pertama rubah akte notaris, di-update dulu siapa direktur yang baru. Yang kedua adalah masuk ke konteksnya badan, kemudian update AHU-nya, kemudian ganti direktur yang pada sama yang baru. Gitu dah, kira-kira gitu ya. Ngubah akte dulu nih ke AHU. Oke. Saya mau bantu Bu Tirta. Bapak Y. Tirta Jaya, Bapak Bapak Agustina, sekarang sudah tanggal 17, sudah lewat batas upload faktur pajak. Jika di tanggal 17 kita mau buat faktur pajak pengganti, apakah faktur itu masuk sebagai masih diakui? Jawabannya diakui ya, diakui saja tidak ada masalah, tetapi masuk ke Februari ya. Faktur pengganti yang dibikin setelah tanggal 15 ya otomatis menjadi larinya ke masa pajak Februari dan itu nggak masalah, it's okay ya. Teman-teman tuh Bu Agustina. Ibu Agustina, kemudian Bapak Dedias, sudah tidak menggunakan 0,5%, berarti penggantinya PPh apa? Pengganti adalah PPh umum yang orang pribadi progresif ya, PPh 29 orang pribadi. Dan laporan atau pembayaran pajak bulanannya gimana kok? Kalau disetahunkan takut besar. Nanti pakai PPh 25, Bu. Pakai metode PPh 25 ya. Jadi PPh umumnya berapa dibagi 12, itulah yang dibayar tiap bulan. Gampang kok. Oke, semua teman tuh Bu Dedias. Bapak Dedias, Bapak Rizkia, delay kok suara sama gambarnya nggak match. Ya mohon maaf teman-teman ya, gua kayaknya internetnya error. Entah internetnya kah, atau modemnya kah, atau emang handphonenya yang error. Jadi mohon maaf ya kalau emang agak-agak gitu ya. Thank you Pak Rizky. Bapak Ibu Rizkia Riandis, Bapak Katarina, kok kupon obligasi saya tulis di 1770 111. Nomor 1, barang bunga deposito. Apa perlu direvisi? Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Yang penting sudah PPh final, mau nomor 1 boleh, mau nomor 2 boleh, nggak ada masalah ya. Thank you, Bu Katarina. Sama teman tuh buat demo si Dici, makasih sama-sama. Ibu Katarina Gunawan, Bapak Demo di Sici, Bapak Yetir Iya, Bapak Tirta. Kalau data rekening bank di Cortex ada yang nggak masuk, gimana ya, kok? Jawabannya tidak masalah, tidak usah pusing. Itu hanya informasi doang ya. Itu hanya informasi doang. Data itu benar ya bagus, data itu salah ya kita tidak perlu ngapa-ngapain. Nggak usah marah-marah, nggak usah protes, nggak usah kebingungan. Itu tidak pengaruh kemana-mana. Ya teman-teman ya. Gua ajar data yang muncul cuma data Bank Permata. Padahal data itu sudah nihil permata gue ya. Jadi nggak usah khawatir. Santai aja. Pak Tirta, thank you. Tirta Jaya, Bapak Bapak Yosef Finewood, kok saya UMKM jualan di rumah. Pendapatan berapa syaratnya saya harus bayar pajak kok? Jadi Bapak setelah 500 juta omset, barulah bayar pajak ya, bayar 0,5%. Kalau omset masih di bawah 500 juta, itu tidak usah bayar pajak. Ya diakumulasi setahun. Nanti tahun depan dimulai dari nol lagi. Kira-kira gitu ya. Semua teman tuh Pak Yosef. Pak Yosefin Woodford, Bapak Bapak Wayoga. Wayoga, kok hari ini proses lapor PP21 udah create Bupot, create SPT. Pas diklik bayar dan lapor, langsung loncat berubah ke SPT sudah dilapor. Jadi tidak terbit e-billing. Tanya AR, malah dia yang bingung. Di-refresh Pak ya, di-refresh dengan sabar. Ya, orang sabar disayang sama Tuhan ya. Orang sabar dicintai sama Sri Mulyani ya. Jadi bersabar aja, di-refresh dan kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Silakan kalau nanti muncul e-billing dibayar. Oke, teman-teman tuh Pak Wayoga. Ibu April Grace Ibu April Grace, baru belajar main saham 1 sampai 2 tahun, tapi baru mau lapor tahun ini. Apakah tidak menyalahi? Nggak ada masalah, Bu. Hajar aja, Bu. Karena 2 tahun baru belajar, babak belur. Ini mau belajar lebih serius. Mohon petunjukku. Nggak ada masalah, Bu ya. Nggak ada masalah. Jadi langsung dilapor aja kondisi 31 Desember 2024 di SPT 2024. Udah, nggak usah pusing. Hantam aja, Bu. 2023. Ibu April Bapak Wayoga, gimana kok solusinya? Saya sih akhirnya deposit, tapi kalau deposit nanti teknisnya gimana ya kok? Oh oke. Jadi Bapak sudah deposit sudah betul ya. Nanti ketika e-billing-nya muncul, Bapak pilih pembayaran, Bapak pilih nanti ketika mau bayar ada dua pilihan, bayar melalui deposit atau bayar melalui e-billing. Kalau bayar melalui deposit, maka dia akan langsung motong deposit. Kalau bayar melalui e-billing, maka dia akan bikin e-billing. Oke? Nah, sekarang kalau Bapak sudah bikin e-billing bagaimana?
Kalau Bapak sudah e-billing, Bapak mesti bayar dahulu pakai biasa, bank biasa, nanti depositnya untuk yang bulan berikutnya aja, gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Semoga bantu Pak Yoga. 023, Bapak Wayoga, kemudian Bapak Oh, Pak Wayoga ya, sudah e-billing sudah bayar. Ya sudah e-billing sudah bayar nggak apa-apa, nanti depositnya buat minggu depan, buat bulan depan ya. Oke. Bapak Franky, mau bayar PPh 25.200 ya, SPT tahunan orang pribadi untuk 2024 itu pakai DJP atau Kotesko. Gunakanlah DJP online, ya. Kalau DJP online yang tidak bisa, barulah pakai Kortex, gitu ya. Kalau ini kan masih masih urusan 2024 nih, gunakanlah DJP online, oke. Semua bantu Pak Franky. Wayoga, kemudian Bapak Franky 023, kemudian Ibu April Ibu April ya, ini tadi sudah ya, tadi sudah. Grace 2023, Ibu Lianawati, kok WPOP sekarang di Kortex kan bisa lihat pajak masukan, tapi kalau lihat kok hanya supplier tertentu saja? Apakah ada yang nggak bisa dilihat kok? Makasih. Udah nggak usah pusing Bu Leni ya, kita kan bukan PKP ya. Kalau kita bukan PKP, maka apapun data PPN yang muncul, nggak usah pusing, nggak usah pusing. Karena tidak bisa diapa-apain, nggak bisa dikreditkan, dan nggak ada gunanya. Udah Bu, nggak usah pusing. Mau dia muncul, bagus. Kalau nggak muncul, ya nggak apa-apa. Nggak usah pusing Bu. Semua teman-teman boleh nih. Kita bukan PKP, Ibu nggak usah pusing. Lianawati Leni. Oke, oke teman-teman ya, mohon maaf yang belum terjawab ya. Oke, sudah semua teman-teman ya. Jadi kita akan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa, semoga terbantu.